Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Thayyib, langsung kita ke pembahasannya. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Latif. Hari ini kita akan kembali mengkaji kitab Minnah Husainiyah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita membacakan suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini, yaitu Asy-Syaikh Asy-Sya'rani, dan juga untuk guru besar kita Sayyidina Syekh Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Fatihah biniyatul qabuli wal futuhi wal manuhi was salamah ila hadratin nabiyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in. Semua khususan ila hadrati Syekh khususan ila hadrati musannifi hadzal kitab Asy-Syaikh Asy-Sya'rani radhiyallahu an. Semua khususan ila hadrati Sayyidina Syekh Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu an. Asallahu ayyul darajatahu fil jannah fi jiwar nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita melanjutkan kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wakana dan ada siapa Sayyidi tuanku Abdul Qadir Al-Jilani, rupanya Abdul Qadir Al-Jilani yang berbangsa Jilan. Rahimah, semoga merahmatihu terhadap Syekh Abdul Qadir Jilani, siapa Allah Ta'ala halnya mahlur siapa Allah. Nah, di sini dijelaskan tuanku Abdul Qadir Jilani rahimahullah Ta'ala berkata, karena ini adalah salah satu amil nawasikh, dia memiliki amal untuk merofakan isimnya dan menasabkan khabarnya. Isim kana di sini adalah Sayyidi. Ya, dia rofa. Tanda rofanya dhammah yang terhalang. Gak bisa muncul dhammahnya karena ada ya mutakalim yang diidhofahkan kepada Sayyidi. Jadi dia tetap kasroh, tapi dia dia marfu tetap. Nah, khabarnya karena yaitu yaqulu. Itu yaqulu berkata siapa Syekh Abdul Qadir Jilani, man arada man isim syarat ya. Barang siapa arada, siapa saja arada yang menginginkan, siapa man al-akhirat terhadap akhirat, siapa saja yang menginginkan akhirat, fa'alaihi maka wajib atas dia, bizuhdi fa'alaihi bizuhdi maka wajib atas dia mengambil kezuhudan di dunia terhadap dunia. Jadi zuhud di dalam dunia artinya membersihkan hati, mengosongkan hati dari duniawi. Kemudian waman aradallah, dan barang siapa atau siapa saja yang menginginkan Allah, Ta'ala halnya mahlur siapa Allah, fa'alaihi maka wajib bagi dia, wajib atas dia, bizuhdi mengambil kezuhudan, fil akhirah dalam akhirat. Nah, di sini saya jelaskan. Jadi siapa saja yang ingin akhirat, maka dia harus mengambil kezuhudan di dunia. Jadi kalau mau akhirat, artinya kamu mau masuk surga, mau terbebas dari neraka, mau mendapatkan kenikmatan akhirat, maka harus zuhud di dunia. Artinya menghilangkan cinta dunia, menghilangkan rasa mencintai dunia. Dan barang siapa ingin murni, ikhlas, betul-betul hanya kepada Allah, maka dia harus zuhud di akhirat. Artinya zuhud terhadap kenikmatan akhirat. Jadi dia tidak menginginkan lagi kenikmatan akhirat. Yang dia inginkan hanya satu, Allah, titik. Hanya ridhonya Allah, titik. Jadi orang yang di makam pertama ini hanya ingin kenikmatan
akhirat. Makom pertama, jadi dia hanya zuhud di dunia, menghindari kenikmatan dunia dalam dirinya. Jadi dia tidak akan mudah iri, tidak akan mudah dengki, karena dia menghilangkan sifat-sifat kecintaan dunia. Dia bekerja dengan maksimal, dia bekerja dengan baik, mendapatkan banyak rezeki, itu juga tidak masuk dalam dirinya. Dia hanya memandang itu titipan Tuhan, dan dia tidak merasa memiliki sepenuhnya. Itu miliknya Allah. Nah, itu orang yang zuhud di dunia, hatinya tidak mencintai dunia. Tipe orang kedua itu orang yang dia hanya ingin Allah, ingin ridhonya Allah. Dia tidak ingin dunia, tidak ingin akhirat juga. Keinginannya hanya tertuju kepada Allah. Nah, orang kedua ini dia sudah pasrah. Bagaimana Allah mau meletakkan dia nanti, mau di surga, mau di neraka, itu hak prerogatif Allah. Jadi orang yang menginginkan Allah, hanya kepada Allah, dia sudah zuhud dunia dan zuhud akhirat. Ini tingkatannya sangat luar biasa ya. Jadi perasaan dia itu hanya Allah, 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 hanya Allah. Maka kita sering menemukan ucapan-ucapan sufi itu yang mengatakan, ya Allah, seandainya semua orang masuk neraka, perbesarlah tubuh hamba untuk masuk neraka itu agar orang-orang tidak masuk neraka. Saking dia mau mengorbankan dirinya untuk semua orang banyak, karena dia sangat mencintai makhluknya Allah. Karena dia sudah mengenal Allah. Allah itu cinta dan sayang kepada makhluknya. Allah itu sayang kepada makhluknya. Orang seperti ini, dia sudah mencintai hanya kepada Allah. Sehingga dia mencintai makhluknya juga, menyayangi semua makhluknya Allah, mengasihi orang Islam maupun orang kafir, itu semua dikasihi. Tapi kalau orang kafir ya, itu Allah yang memutuskan ya. Nah, orang yang kedua ini orang yang makomnya sangat tinggi ya. Orang yang pertama tadi juga sudah tinggi makomnya, karena dia insya Allah akan mendapatkan surga, karena setiap amal perbuatan dia tidak mencintai dunia. La yuridu dunia, dia tidak menginginkan dunia, tapi menginginkan akhirah. Dan yang kedua ini manusia tipe kedua ini jauh lebih tinggi lagi, karena hanya menginginkan Allah. Sifatnya itu sudah mendalam banget dan dia sudah mengenal betul kepada Allah. Ini tingkatan yang sangat luar biasa ya. Jika kita mampu seperti ini, Masya Allah, itu wali betul. Kemudian beliau melanjutkan, wa ma dama. Nah, ini ma dama, ma di sini itu ma masdariyah dzarfiyah, yaitu ma yang membuat fiil setelahnya menjadi makna masdar, tapi berupa dzarfiyah. Selama artinya, selama. Dia seperti kana. Dia merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Wa madama, dan selama fi qalbil abdi, di dalam hati hamba, apa syahwatun, keinginan, min syahwati dunia, dari syahwat-syahwat dunia. Selama di hati hamba itu ada keinginan-keinginan dunia, au ladzatun min ladzatiha, atau kelezatan dari kelezatan-kelezatan dunia, min makulin. Nah, keterangannya ini, kelezatan dunia apa saja? Min makulin bisa berupa makanan, au malbusin, pakaian, au mangkuhin, atau yang dinikahi, bisa suami, bisa istri ya, pokoknya pasangan. Au wilayatin, atau kekuasaan. Au riyasatin, atau ketenaran. Au tadqiqin, atau mendalami terlalu dalam, fi fannin, dalam suatu fan, min funul ilmi, dari fan-fan ilmu, azzaiti, yang melebihi, anil gharadi, dari tujuan-tujuan ilmu itu dipelajari. Jadi mendalami suatu fan dari fan-fan ilmu yang melebihi kadar dari yang sewajarnya dipelajari. Jadi sangat-sangat mendalam ilmu itu. Seperti apa? Seperti meriwayatkan hadis, kemudian membaca Al-Quran dengan riwayat 7, seperti mendalami nahwu terlalu dalam, mendalami Al-Quran tadi yang Al-Quran as-sab'ah, qiraah as-sab'ah, wa fikhi wal fasoha, dan mendalami terlalu dalam bidang fikih, kefasih dan ilmu fasoha. Falaysa hadza muhibban fil akhirah.
maka ini bukanlah orang yang mencintai akhirat. Jadi maksudnya adalah selama dalam hati hamba terhadap keinginan-keinginan dunia atau kelezatan-kelezatan dunia dari semua yang dijelaskan tadi, makanan, minuman, pasangan, kekuasaan, atau ilmu dalam bidang ilmu seperti riwayat-riwayat hadis dan lain sebagainya, jika dia cinta itu, ya, kalau misalkan dia mencintai itu kan berarti dia hanya mencintainya untuk dunia, maksudnya ya, mencintai itu hanya untuk dunia, atau mencinta bisa kira asab hanya untuk kepentingan dunia, hafal Al-Quran untuk kepentingan dunia, atau mendalami nahwu untuk kepentingan dunia, maka orang seperti ini itu bukanlah orang yang mencintai akhirat. Innama huwa raghibun fid dunya. Innama sesungguhnya dia hanyalah. Nah, kalau innama itu artinya sesungguhnya dia hanyalah, seperti itu artinya ya. Innama sesungguhnya dia hanyalah huwa raghibun. Raghibun yaitu orang yang mencintai fid dunya, tabiun yaitu mengikuti hawahu terhadap keinginan nafsunya dia, keinginan dunia dia. Jadi orang seperti ini, orang yang kenapa dikatakan orang yang cinta dunia ya? Karena orang-orang yang terlalu ahli dalam bidang suatu ilmu biasanya ya, kadang ya, kebanyakan itu akan sombong, muncul sifat takabur. Jadi dia muncul sifat merendahkan orang lain. Misalkan dia bisa qiraah sab'ah tapi orang lain hanya hafal Quran tapi tidak tahu qiraah sab'ah, maka dia akan merasa lebih hebat dari orang itu. Ini ciri orang yang mencintai dunia. Walaupun dia ilmunya banyak, riwayat hadisnya banyak, maka dia merasa dirinya itu lebih hebat dari orang lain. Nah, ini tipis sekali orang yang jarang mengetahui. Jadi selayaknya tidak boleh mencintai hal itu semua. Karena kalau kita belajar ilmu karena syahwat, nanti akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bukan malah semakin dekat. Jadi sebaiknya orang yang hafal Al-Quran, kemudian riwayat-riwayat qiraah sab'ah, sangat ahli di bidang nahwu, shorof, sama seperti bidang ekonomi, semua ilmu yang dia itu melebihi kadar yang diperlukan, dan dia sangat mencintai ilmu itu sampai membuat dia sombong ya, dalam catatan membuat merasa dirinya itu lebih mulia dari orang lain karena ilmu yang dia kuasai itu. Maka orang seperti ini tergolong orang yang cinta dunia. Walaupun dia dibungkus dengan hafal Quran, qiraah sab'ah bisa, nahwu, shorof semua bisa, bahasa Arab lancar semuanya, tafsir dia hafal, segala tafsir dia hafal, tapi dia menggunakan itu untuk kebanggaan dirinya dengan memandang orang lain sebagai yang rendah, lebih rendah dari dirinya, maka dia adalah orang tergolong cinta dunia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ilmu-ilmu dia malah menutupi dirinya, bukan menghiasi dirinya, bukan mendekatkan dirinya kepada Allah, malah akan membuat dirinya menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Nah, kita harus menghindari sifat-sifat seperti ini ya, teman-teman. Semoga kita terhindar ya. Jadi pakaian, pasangan, bangga dengan pasangannya cantik atau pasangannya kaya, pintar, dibanggakan, dicintai melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, innalillahi ya. Atau selalu mencintai kekuasaan sehingga mengabaikan hukum-hukum agama yang semestinya dia terapkan, dia praktekkan dalam kepemimpinannya. Dia malah mengabaikan sisi-sisi agamanya. Jadi ini kecintaan dunia itu bisa merubah karakter orang menjadi karakter yang jelek. Nah, tadi di dhamma ini, nah ini dhamma. Isimnya mana isimnya? Isimnya ini adalah ini, syahwatun. Dia menjadi isimnya dhamma. Khabarnya mana? Khabarnya ini fi qalbil abdi. Jadi khobarnya dhamma diletakkan sebelum isimnya dhamma. Ini bisa terjadi ya. Baik, cukup sekian dulu kajian kita di video kali ini. Silahkan simak terus kajian-kajian selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat dan menjauhkan kita dari kecintaan duniawi. Amin ya rabbal alamin. Jika Anda mencintai konten seperti ini, silahkan di-share, di-subscribe, dan di komen.
Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar, pasti akan saya jawab. Demikian video kali ini. Saya Abdul Latif, mohon maaf jika ada salah kata, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.